Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Raditu billahi rabba bismillahirrahmanirrahim bi Muhammadin nabiyyi rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati ibu-ibu kepala sekolah semuanya, pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang administrasi kepala sekolah. Administrasi kepala sekolah yang cukup banyak, dan salah satunya adalah yang ingin saya sampaikan hari ini tentang program tahunan kepala sekolah. Berbeda dengan program tahunan guru ya. Mungkin nanti ada beberapa yang harus disimak ya, karena mungkin diantara kita ada yang berbeda ya. Tapi ini formatnya saya adopsi dari instrumen akreditasi yang sudah lalu ya. Mungkin ada manfaatnya bagi ibu-ibu kepala sekolah semua ya. Jangan lupa ibu guru subscribe ya, ibu kepala sekolah jangan lupa subscribe. Hanya ini saja, kita lanjut ke format ya. Kepala sekolah semuanya yang ada di seluruh Nusantara ya, hari ini ketemu lagi dengan saya ya. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang ini contoh ya, program kerja tahunan kepala sekolah. Ini TK-nya apa misalnya ini ya. Ini ada nomor urut waktu bisa minggu keberapa, misalnya minggu pertama Juni ya. Kalau awal tahun minggu keberapa ya muridnya diterima, lalu kita udah buat program. Ini contohnya minggu keempat. Ini tahunnya masih tahun 2016. Ini contoh ya. Contoh. Kita ganti boleh juga. Jadi 2020 misalnya. Persiapan kebutuhan tahun ajaran baru. Ini targetnya siapa? Target dan sasarannya guru dan kepala sekolah. Tujuannya untuk mempersiapkan kebutuhan sekolah untuk 1 tahun. Berarti kita mempersiapkan persiapan kebutuhan tahun ajaran baru. Misalnya beli kertas, apa aja yang nanti akan dibutuhkan sekolah, beli buku berapa, beli ini, terus ada kebutuhan tentang apa, semua dibicarakan di situ dengan guru. Jadi kebijakannya Permendikbud nomor berapa? Ini saya isi nomor 137. Oh, mau isi 146 boleh juga boleh. Cocok. Penanggung jawabnya siapa? Yayasan, kepala sekolah, dan guru. Nah, dilibatkan yayasan sebaiknya pembiayaan. Kira-kira pembiayaan untuk tahun ajaran baru 5 juta cukup. 5 juta apa 10 juta, mungkin ada 100 juta ya, tergantung sekolah. Kalau sekolahnya besar nggak cukup 5 juta. Mau beli apa? Beli buku, kertas, HPS, kertas karton, kertas apa aja nih belum cukup. Belum lagi membeli baju seragam, siswa, baju olahraga segala macam ya. Terus yang kedua, minggu keempat masih misalnya minggu masih Juni, kita perkirakan membuat RAPBS. Ini ada yayasan, kepala sekolah, dan guru untuk menentukan persiapan anggaran sekolah selama 1 tahun. Nah, ini membuat rencana anggaran pendapatan belanja sekolah. Apa di sini? Kalau RAPBS-nya tergantung. Misalnya berapa misal uangnya yang harus ada di sekolah ini, misalnya 167 juta misalnya. Harus ada. Nah, nanti waktu di RAPBS dicantumkan apa-apa yang dibeli, apa-apa yang dibutuhkan selama 1 tahun. Nah, nanti contoh RAPBS akan saya kasih tahu ya, contohnya lebih mudah. Susah. Nah, untuk minggu pertama Juli, ini mungkin kita perencanaan PPDB.
Nah, untuk penerimaan murid baru ini kan eh, apa aja yang nanti yang disiapkan? Nah, misalnya panitia penerimaan murid baru, siapa yang jadi ketuanya, siapa jadi bendahara yang menerima uang nanti, siapa yang memegang formulir, siapa ini ditentukan dan dibuat SK oleh kepala sekolah. Nah, berdasarkan ini program. Nah, berapa uangnya dibutuhkan, berapa hari ya adik guru harus datang ke sekolah. Satu hari guru dikasih minum, tidak dikasih anggaran transport, tidak. Ini dirincikan di sini. Nah, makanya libatkan yayasan nanti dalam menyusun program ini. Yayasan tahu bahwa harus ada nih. Kalau negeri nanti uangnya udah ada di dana pemerintahan. Nanti guru, kepala sekolah tinggal alokasikan. Baik anggaran. Minggu 1, minggu 2 Juli, ini minggu 1 bisa minggu 2, yang terserah dari perencanaan. Guru dan kepala sekolah itu menyusun KTSP, dokumen 1 dan dokumen 2. Nih duduk bersama menyusun. Jadi ini punya anggaran juga ya. Nanti ada visi misinya apa, tujuan sekolah apa, diisi ya sampai ke kalender semuanya dibuat. Jadi berdasarkan ini kan kebijakannya, ini sasarannya kepala sekolah, anggarannya berapa. Oke, yang kemudian selanjutnya nanti kita akan buat program kerja tahunan. Nah, ini program kerja tahunan yang kita buat ini. Nah, guru kepala sekolah untuk pedoman pelaksanaan kegiatan sekolah 1 tahun. Harus duduk bersama juga. Nanti yang kepala sekolah sendiri membuat program, guru tidak tahu ini tahun berapa, ini harus buat apa, harus apa, harus tahu. Minggu 3 membuat program kerja 5 tahunnya, waktu itu masih ada. Ini sekarang saya tidak tahu. Kalau sekarang masih adakah program kerja 5 tahun? Kalau ada buat, kalau tidak nggak usah masukkan ini lagi. Kalau ada buat. Karena saya sekarang kan sudah pensiun, tahu perkembangan selanjutnya bagaimana. Pak Juli 21 masih 20 ya. Oh, ya, itulah contohnya. Yang bingung. Program kerja tahunan sudah, program 5 tahun sudah. Bulan Juli ya. Ya, bulan Juli semua kita buat bulan Juli karena bulan Agustus, bulan Juli juga sudah ada siswa nanti ya. Anak-anak sudah mulai masuk, sudah mendaftar. Nah, untuk minggu ketiga bulan Juli penyusunan program supervisi, program pembinaan. Ini punya kepala sekolah. Jadi nanti guru operator boleh ajak guru karena nanti di program supervisi atau program pembinaan guru juga harus tahu. Jadi untuk program pembinaan dan program supervisi ini uangnya sedikit ya, 200.000. Mau kasih banyak juga boleh, nggak masalah. 2 juta juga boleh. Yang penting ada anggaran tidak. Kalau tidak ya disesuaikan. Minggu ketiga setiap bulan mengadakan rapat rutin. Jadi setiap bulan itu diadakan rapat rutin guru sekali. Jangan nunggu setahun atau 1 semester. Nanti konfirmasi kalau ada informasi. Biasanya kepala sekolah menyampaikan informasi tidak membuat rapat sambil berlalu. Duduk guru sedang menanti anak-anak pulang. Sampaikan isi rapat. Jangan. Sampaikan secara formil dengan membuat rapat. Karena apa? Nanti informasinya tidak jelas. Nanti karena ada buku rapat. Nanti ada, kalau mengadakan rapat, ada buku rapat yang diisi ada nutulen 1 orang tulisnya ya. Di sini juga ada anggaran. Anggaran untuk apa? Untuk minum guru dan 1 kue. Kalau memang sekolahnya kecil, anggaran kasih minum aja. Kalau sekolahnya besar, kasih kue. Mungkin bisa juga dikasih mie. Sebulan sekali kasih mie untuk guru. Biar semangat guru kerja ya. Ini tergantung anggaran maksudnya ya, bukan
tidak ada anggaran, pakai anggaran kepala sekolah jangan, nanti kecolongan kepala sekolahnya menggunakan uang pribadi, jangan menggunakan uang pribadi. Nanti kasihan kepala sekolah ya. Jadi setiap bulannya kepala sekolah mengadakan rapat dan membahas apa informasi yang diperoleh dari Dinas Pendidikan, apa informasi yang diperoleh dari rapat kepala sekolah sekota Banda Aceh, misalnya sekota Biren, sekota Pidi atau apa yang ada di daerah lain ya, Tamiang. Nah, jadi kita menyampaikan atau ada informasi yang harus guru tahu bahwa akan dilaksanakan lomba memperingati HUT RI atau memperingati Hari Hardiknas atau Hardikda. Jadi semuanya harus dikabari melalui rapat, tidak sambil lalu. Ini ada penilaian kinerja harus diisi segera oleh guru. Jadi buat rapat dulu. Jangan sampaikan, nih guru harus isi ini. Sampai, jangan sampaikan langsung. Nah, ini minggu ketiga Juli ini harus orang tua nih, sosialisasi visi misi, tujuan sekolah, dan kalender pendidikan. Diundang wali murid nih. Wali murid. Kita lanjut ya untuk sosialisasi visi misi, tujuan sekolah, dan kalender pendidikan. Ini sangat penting. Karena orang tua harus tahu apa visi misi sekolah, apa tujuan sekolah. Dan kalender pendidikan selama setahun itu apa saja yang telah dibuat. Mungkin ini untuk kalender pendidikan biasanya terlambat ya. Mungkin di bulan Juli, bisa di bulan Agustus. Tapi ya tergantung nanti kalau memang di bulan Juli atau bulan Agustus sudah selesai. Begitu datang kalender pendidikan dari Dinas Pendidikan langsung aja direalisasi langsung buat penjabaran kalender pendidikan yang langsung dibuat apa rincian yang akan disiapkan di sekolah dan program visi misinya langsung dibuat yang baru kalau memang ada perubahan ya. Nah ini anggarannya juga ada kasih minum orang tua ataupun kalau memang ada orang tua yang punya kemudahan boleh diminta sedikit sumbangan, kalau nggak ada jangan. Ini tergantung juga karena tidak semua orang tua mau dibebankan ya. Nah, itu disesuaikan dengan jadwal yang telah disediakan. Disesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan. Peningkatan ADM, SDM guru, misalnya penataran guru. Guru dibuat satu lotre supaya nanti setiap ada pelatihan yang harus diikuti tidak ada yang menolak. Tinggal kocok aja seperti arisan. Siapa yang keluar nama orang itu ataupun jangan yang itu terus pergi pelatihan. Yang lain tak mau. Nanti waktu kenaikan pangkat saya bu nggak ada sertifikat, sini nggak ada sertifikat, situ nggak ada sertifikat, satu orang yang banyak. Jangan kasih pemerataan, semua guru dapat mengikuti pelatihan dan dapat memberikan kepada teman-teman yang lain. Jangan cuma untuk sendiri saja, udah dapat sendiri ilmunya dipendam, tidak mau berbagi. Berbagi, saya aja mau berbagi nih, ya, berbagi ada pahalanya. Karena ilmuwan bermanfaat dibagikan nanti ada pahala di akhir. Ini anggarannya banyak, bisa aja banyak kalau banyak anggaran, kalau nggak ada anggaran disesuaikan. Ini 3.500.000 bisa untuk transport guru. Kadang-kadang kita harus bayar lagi untuk apa? Untuk pelatihan ya. Terus setiap bulannya pelaksanaan supervisi kelas. Nah ini program supervisi juga belum saya sampaikan ya. Nanti ada program supervisi dan program pembinaan. Ini pelaksanaan supervisi kelas tadi kemarin sudah saya jelaskan kemarin ya. Ya kemarin. Kemarin sudah saya jelaskan ya di dalam ini. Terus
Minggu pertama pelaksanaan pembinaan guru. Ini juga ada program pembinaan guru dulu, baru dibuat pembinaan. Nah, disesuaikan dengan program. Nah, minggu Agustus nih bisa juga nih. Misalnya pengelolaan administrasi peserta didik. Nah, ini pertama pastilah setelah anak-anak mendaftar dibuat buku supervisi, dibuat buku administrasi peserta didik, banyak bukunya. Nah, nanti saya kasih contoh ya semua. Ada minggu pertama ini masih pengadaan inventarisasi pelaporan barang. Ini menentukan DN barang nah, di kelas nih juga nih harus ada. Ini karena udah azan kita berhenti ya, nanti kita lanjut lagi ya. Nanti kita lanjut tentang merencanakan kegiatan ekstrakurikuler. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut nomor 15. Pada minggu kedua bulan Agustus kita merencanakan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi di kolom peserta didik ini kolom target sasaran adalah peserta didik. Ini kegiatan ekstrakurikuler ini akan diikuti oleh peserta didik. Nah, untuk menambah wawasan peserta didik tujuannya. Ini kebijakannya Permendiknas, kita lihat yang sesuai. Ini nomor 62. Apa kebijakan yang akan dibutuhkan di dalam kegiatan ekstrakurikuler? Nah, berapa biaya yang dikeluarkan, yang direncanakan? Karena kegiatannya ada beberapa kegiatan itu jadwalkan terus berapa kegiatan. Lomba bisa jadi ini kan kegiatan yang keluar atau karya wisata. Nah, ini kan perlu transportasi untuk anak-anak sewa bus. Pelaksanaan disesuaikan dengan program. Terus selanjutnya minggu ketiga Agustus pendataan administrasi kepala sekolah dan administrasi guru. Kepala sekolah, administrasi guru. Nah, administrasi guru. Jadi sasarannya kepala sekolah dan guru. Ini menertibkan administrasi guru dan administrasi kepala sekolah. Ini tujuannya. Jadi kebijakan ini tidak ada, nanti disesuaikan coba dilihat kebijakannya apa. Nomor berapa untuk administrasi guru. Kepala sekolah dan guru ini sasarannya. Biaya yang ditimbulkan berapa? Mungkin hanya ini tidak besar biayanya. Yang biasa kan kalau misalnya ada lembur, guru dan kepala sekolah tidak pulang menyelesaikan administrasi. Itu paling beli nasi bungkus, atau beli minum atau kue kan tidak banyak, paling habis untuk berapa hari, 3 hari atau 4 hari, habislah 500.000 kan misal. Terus selanjutnya minggu kedua dan minggu keempat ini kegiatan setiap Kamis. Ini kegiatan PKG, kegiatan gugus bisa saja sesuai dengan kegiatan gugus setempat. Misalnya dalam 1 bulan berapa kali pertemuan. Kalau dalam 1 bulan 1 kali pertemuan berarti minggu keberapa, setiap hari apa. Kalau biasanya setiap Kamis, minggu kedua, minggu keempat. Kalau memang dilaksanakan di situ minggu ke-1 atau minggu ketiga, buat seperti itu. Kasih sama dengan kegiatan. Jadi di sini meningkatkan kualitas guru. Nah, ini kebijakannya juga disesuaikan. Ini sasarannya kepala sekolah. Ini penanggung jawab. Kayaknya kepala sekolah dan guru penanggung jawabnya kepala sekolah. Ini ada biaya tidak? Kalau biayanya tergantung sekolah ada tidak biaya dana untuk kegiatan gugus.
yang tentu uang iuran itu ada, uang transport ada. Kalau memang ada dana, kalau yayasannya memang mampu, silakan. Kalau sekolah mampu, silakan. Kalau tidak ada, ya keikhlasan guru dan kepala sekolah untuk mengunjungi gugus supaya menambah ilmu di gugus. Nah, minggu pertama Rabu, kan setiap Rabu di minggu pertama mengikuti kegiatan kelompok kerja kepala DK. Ini kan targetnya kepala DK. Ini tujuannya biasanya memperoleh informasi dan menjalin silaturahim. Biasanya di kelompok kerja kepala sekolah ini banyak hal-hal yang dibicarakan dan wajib kepala sekolah harus hadir. Kalau tidak hadir, tidak tahu nanti apa informasi yang disampaikan. Misalnya, seperti ada kegiatan lomba, kegiatan porseni, dan hal-hal banyak lain. Ini kebijakannya sesuaikan. Ini Permendiknas nomor 28 kalau sesuai. Ini sasaran penanggung jawabnya kepala sekolah. Ini biaya ditimbulkan. Ini biaya yang saya buat nih 3 juta. Ini kalau memang ada biaya. Kalau tidak ya disesuaikan. Kegiatan akhir semester Desember dan minggu pertama Desember, minggu ketiga Juni. Penilaian, pengembangan, evaluasi hasil penilaian pelaporan bagi rapor di akhir semester pertama dan semester kedua. Sarannya peserta didik. Ini tujuannya untuk meningkatkan, untuk mengetahui tingkat pencapaian perkembangan peserta didik. Permendiknas sesuaikan kepala sekolah, penanggung jawab kepala sekolah dan guru. Biaya yang ditimbulkan kalau memang ada biaya. Kalau tidak ada, ya diperkirakan. Kalau memang ada, setidaknya minum guru diberikan. Pada ini yang akhir semester 2 dan bulan Mei ya, minggu kedua. Ini merencanakan kegiatan pagelaran seni dan perpisahan sekolah. Biasanya sekolah mengadakan pagelaran seni diadakan oleh IGDKI. Dan karena untuk perpisahan di sekolah biasanya sekolah yang melaksanakan. Jadi peserta didik ini harus dibuat rapat dulu dengan wali murid. Apakah wali murid mampu dan mau, kan itu. Kalau mampu tidak mau, kalau mau tidak mampu, ini sama-sama. Jadi kita menampilkan kecakapan kreativitas seni peserta didik. Ini ada juga biaya yang ditemukan dan kebijakan penanggung jawab kepala sekolah. Untuk bulan 4, untuk minggu keempat Juni menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Nah, ini bendahara. Bendahara melaporkan penggunaan anggaran 1 tahun kepada kepala sekolah. Kepala sekolah melaporkan kepada yayasan atau yang berwenang. Terus minggu keempat Juni membuat laporan hasil evaluasi program kerja. Ini biasanya mau diisi ini Juni ya, belum membuat hasil laporan kerja, program kerja. Misalnya kan kita sudah membuat program kerja ini kita evaluasi apakah program kerja yang kita buat ini efektif, efisien dan efektif, apakah memang membutuhkan dan bagaimana untuk kelanjutan selanjutnya. Jadi kita harus tahu. Terus program tahunan, program kerja tahunan. Jadi jangan nanti kepala sekolah membuat prota, namun tidak dievaluasi apakah program kerja kepala sekolah ini sudah benar, sudah cukup, sudah anggarannya sudah memadai atau perlu peningkatan. Kita akan melihat. Ini yang telah lalu ada beberapa event itu tidak terlaksana karena tidak ada dana ataupun dana yang sudah digunakan tidak mencukupi, terpaksa dana-dana lain yang disuit-suit dia akan dibawa. Nah ini yang perlu dievaluasi tentang program kerja, terutama program kerja kepala sekolah. Kalau guru masih ada pertanggungjawaban kepala sekolah, di kepala sekolah juga yang mengevaluasi
guru bersama-sama membicarakan dan mengkaji ulang bahwa program ini terlaksana dan itu tidak terlaksana. Jadi harus dilaporkan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah menyesuaikan dengan program kerja kepala sekolah. Jadi sinkron. Nah, ini untuk menutup. Setiap selesai membuat tugas kerja ini ditutup. Nah, ini Banda Aceh. Kalau misalnya ini daerah masing-masing sesuaikan dengan tanggal pembuatan. Jangan dilampaui terlalu jauh dan jangan kurang. Mungkin ini saja ya teman-teman semuanya, teman kepala sekolah yang ada di manapun ya berada. Semoga sehat selalu. Jangan lupa ya di subscribe, like and share. Mungkin ada manfaatnya bagi kita semua. Dan masih banyak yang perlu ditonton. Setiap hari ditonton terus karena ini administrasi sekolah-sekolah dan administrasi. Terima kasih ibu-ibu kepala sekolah, ibu-ibu guru semuanya yang cantik-cantik ya. Saya sudah menjelaskan, ada yang sulit semua mudah. Yang penting dikerjakan. Cuma harus konsisten ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa ya teman-teman semua, teman-teman saya, baik guru, baik kepala sekolah, baik di daerah maupun di Banda Aceh, di mana saja Anda berada ya. Saya mohon bantuannya untuk mendukung channel saya Sekolah Nur Laila. Semoga berkembang terus ya. Amin. Saya doakan ibu-ibu semuanya selalu dalam lindungan Allah dan sehat walafiat, bahagia tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.